menebar dakwah, meraih surga. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar adalah tatkala Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada seorang hamba untuk memeluk agama Islam dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu Al-Imam Abul Aliyah, seorang tabi'in yang mulia, pernah mengatakan, "Qad an'amallahu alayya bini'matain, la adri ayyuhuma a'zam, an hadani lil Islam walam yaj'alni haruriyah." Allah memberikan kepada saya dua nikmat. Saya tidak tahu mana di antara dua nikmat tersebut yang lebih besar. Yang pertama, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memilih saya menjadi seorang muslim. Dan yang kedua, tatkala Allah tidak menjadikan saya pengikut khawarij, pemikiran yang menyesatkan. Saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah adalah suatu anugerah dan nikmat yang sangat mahal harganya. Namun harus kita ingat, tatkala kita telah mendapatkannya, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita akan benar-benar tegar memilih hidayah tersebut, ataukah kita hanya dusta dalam pengakuan kita dalam hidayah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Ra. Apakah manusia mengira tatkala mereka mengucapkan kami beriman kepada Allah, lalu mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar kami mengetahui siapakah yang benar-benar beriman dan siapakah yang tidak jujur dalam pengakuan keimanannya. Saudaraku, saudariku, yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang telah mendapatkan hidayah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dengan ucapan-ucapan orang, sindiran-sindiran, kezaliman-kezaliman mereka, hardikan, gertakan, bahkan permusuhan, kedengkian mereka, atau bahkan mungkin dengan tekanan-tekanan perbuatan. Terutama pada zaman kita sekarang ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Al-mutamassiku bisunnati yauma idzin kalqabidi alal jamar." Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku pada akhir zaman seperti orang yang memegang bara api. Ya, berat. Dia asing di tengah-tengah kaumnya. Dia asing di tengah-tengah keluarganya. Dia asing di kantornya, sekolahnya, masyarakatnya. Bahkan mungkin asing di tengah-tengah keluarganya sendiri. Bada al-islamu ghoriban, wa sayaudu ghoriban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing pula. Manusia menjulukinya kuno, kampungan, kolot, teroris, radikal. Yang berjenggot dibilang kambing, dibilang goblok. Yang memakai jilbab dibilang teroris, dibilang kudisan, panuan, atau mungkin dibilang dia adalah ninja. Tapi semua itu hendaknya kita mengambil ibrah, hikmah, bahwa pasti ada hikmah di dalamnya. Pasti ada kebaikan yang telah Allah inginkan padanya. Allah berfirman, Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa kedustaan kepada kalian, menebarkan kebohongan kepada kalian, jangan kalian mengira itu adalah jelek buat kalian. Bahkan itu adalah kebaikan untuk kalian. Kita harus optimis, yakin
bahwa segala tudingan, kebohongan, kedustaan yang dialamatkan kepada dakwah ini, ya, pasti akan ada kebaikan dan hikmah di dalamnya. Namun, bagaimana caranya supaya kita tegar di tengah fitnah, di tengah gelombang tuduhan-tuduhan? Ada beberapa kiat yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, memperkokoh keimanan. Karena keimanan apabila telah mengakar, maka tantangan apapun yang kita hadapi, kita akan menghadapinya dengan tegar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salasun man kunna fi wajada halawatal iman." 3 golongan yang apabila 3 hal, apabila hal itu ada pada diri seorang, dia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah wa an yakraha lil kufri ba'da id anqadhahu Allahu ilaihi. Tatkala dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, tatkala Allah telah menyelamatkan dia darinya. Dia telah merasa lezat dengan keimanan. Untuk apa dia kembali kepada kekufuran? Yang kedua adalah dengan menanamkan ilmu agama pada dirinya. Seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang seorang pemuda yang menantang Dajjal. Dia mengatakan, "Anta Dajjal alladhi haddasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kamu adalah Dajjal yang telah diberitakan oleh Rasulullah. Dari mana pemuda tersebut mengetahui bahwa itu adalah Dajjal? Karena dia membaca hadis-hadis Nabi. Dia mempelajari ilmu agama. Bukan dengan akal dan pikirannya semata. Maka bersemangatlah untuk belajar ilmu agama. Karena ilmu adalah lentera dan cahaya yang menyinari perjalanan kita. Yang ketiga adalah dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyibukkan diri kita dengan ketaatan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya." Ibadah di saat fitnah adalah seperti hijrah kepada aku. Ya. Karena segala permasalahan itu karena dosa. Dan dengan menyibukkan, maka itu akan menghilangkan bencana. Yang keempat adalah dengan mempelajari sirah Nabi Muhammad dan membaca kisah-kisah para ulama. Jika kita melihat perjalanan Nabi yang begitu sabar, tegar menghadapi ujian dan cobaan. Jika kita membaca ketegaran sahabat Nabi SAW, Bilal, Khabbab ibn al-Arab yang disetrika punggungnya, Sumayyah yang ditusuk farjinya, tapi dia tetap tegar. Jika kita membaca Imam Ahmad bin Hanbal yang tegar walaupun dicambuk. Kalau kita membaca kisah Imam Malik yang sampai dicabut kukunya, dia tetap tegar. Maka semua itu akan menjadikan kita terus tegar dalam keimanan kita. Dan yang terakhir, di antara kiat agar kita tegar dalam hidayah adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikkan hati manusia. Qulubul ibad baina usbu'in min asabi'ir rahman. Hati manusia dalam jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Oleh karenanya Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, zat yang membolak-balik hatiku, tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Kita berdoa kepada Allah agar menetapkan langkah kita dan mematikan kita di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.